di mana kita? Mau kemana kita? Sampai ketemu, dadah. Punten maju. Udah nih. Ya, mulai blok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, sehingga kita semua diperkenankan hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan ini. Amin. Salawat beserta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai juga kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali acara kita pada hari ini, untuk menambah keberkahannya, marilah kita bersama-sama mengawalinya dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Solahuddin. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Semoga beliau yang membacakan dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh tuan rumah kepada Ibu Haji Teten. Dipersilakan. Kas. Kamu harus ada di sebelah kanan dan kiri. Selalu berada. Ya, Dek naik dulu. Sini. Jangan sampai gue yang duduk di sebelah loh. Spesialis bayar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rambutnya kelihatan jadi diri ya. Ya, Iya, boleh. Karena orangnya ketinggian ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sangat bersyukur sekali pada kesempatan ini, yang mana rencana seperti ini jauh sebelumnya yang diinginkan oleh almarhum. Sempat sampaikan ke Pak Agus, ayo kita jalan-jalan berkumpul di sini, tapi Allah berkehendak lain ya Pak, sudah terburu dipanggilnya. Jadi saya sangat bersyukur sekali Ibu dan Bapak bisa sampai ke gubuk yang penuh dengan kenangan. Kenapa saya sampaikan gubuk penuh dengan kenangan? Karena ini adalah suatu rencana masa depan. Kalau kita tua nanti di sini, berarti sekarang belum tua saya, Pak. Ya. Maaf Bu, saya tidak mau terlalu serius. Kalau serius begini kayak orang mau rapat. Ya, serius, tidak ada yang makan, tidak ada yang minum, serius semuanya. Jadi kayak rapat. Sekarang kita bersantai aja deh. Relax Bu di sini. Nanti boleh saling sharing, berbagi apa aja, gitu ya. Jadi saya di sini sangat bersyukur bisa bertemu kembali. Ada yang sudah 1 tahun tidak bertemu, ya, yang umroh tahun 2024 kemarin sama setahun tidak ketemu. Yang 2023 juga sama setahun tidak ketemu. Jadi 1 tahun kita tidak bertemu bersama-sama. Nanti pertemuan kita jangan sampai setahun Pak Haji, ya, jangan sampai setahun baru ketemu. Jadi kangennya udah banget namanya. Cobalah paling tidak perbanyak silaturahmi. Amin. Insya Allah
kalau kita silaturahmi setiap bulan, besok ke rumah Bu Ida, besok lagi ke rumah siapa, terus saja begitu. Ini orangnya ada sekitar 60, berarti kalau sebulan sekali 60 bulan. Ya hanya kebagian satu kali. Saya kebagian lagi nanti tahun berapa ya? Nah gitu, jadi cukup lama. Itu ya, mudah-mudahan Allah selalu pertemukan. Amin. Silaturahmi kita. Jadi temu kangennya enggak terlalu kangen-kangen amat gitu ya. Jadi ada hiburannya sedikit ya. Dari sini tempat ini saya ingin sedikit berbagi cerita aja. Kalau sambutan itu dibatasi, Bu. Saya suka tukang protes kalau di sekolah. Pak, ingat ya, sambutan seperti itu. Dia udah tahu kalau saya bisikan sambutan, oh berarti tidak boleh lebih dari 4 atau 5 menit. Makanya saya merubah dulu, saya bukan sambutan, hanya cerita saja. Ya, sedikit saya ingin berbagi sebuah cerita. Yang tadinya ini adalah merupakan satu tempat yang mana saya untuk berbulan madu biasanya setiap Sabtu dan Minggu, Senin baru pulang. Terus saja begitu, kalau ada waktu Sabtu, Minggu, Senin, baru Seninnya pulang lagi. Sekarang sejak 40 hari baru kemarin lagi saya kesini, terakhir lagi sekarang baru kesini. Kenapa? Ya karena ada sesuatu. Ya, dulu saya begitu memuja seseorang. Ya. Apa sih? Jadi jangan serba terlalu. Ya. Nah, di sini saya sampaikan. Biar nggak terlalu sedih, kita nyanyi aja ya. Boleh ya Bu? Boleh. Biar seru. Kita dengerin ngaji, aduh sedih ya Allah. Harunya gitu ya. Nah, tapi kalau kita dengerin ya itulah. Saya mau sedikit sampaikan. Ya, ada sebuah kata, tetapi sangat meresap untuk saya. Ya. Mengapa ku memujanya, mengapa ku mengenanya, akhirnya ku jatuh cinta, dia pun dan membalasnya. Setelah saling mencinta, ku kira jadi ibadah, ternyata indah cinta berubah jadi derita. Inilah masa depan tadinya yang harus kita rencanakan. Berencana sampai kapan kita pasti bahagia. Ya, ternyata apa? Nah itulah dibatasi oleh Allah. Jadi yang sekarang masih punya, yang masih ada, nah itulah masih punya ladang ibadahnya, ya. Tapi jangan sampai berubah dulu, ya. Biarinlah menjadi yang kekal dan abadi. Saya juga kekal abadi, hanya beda tempat saja. Ya, kita tidak dipisahkan, hanya tempat yang berbeda. Apa bedanya? Kita hanya beda tempat aja. Kan sekali-sekali dalam mimpi selalu minta. Jadi sekarang yang diminta hanya dalam mimpi. Kalau mau tidur langsung setelah baca ayat kursi langsung berdoa. Ya Allah, pertemukanlah aku walaupun hanya dalam mimpi. Nah, baru baca doanya baru. Kenapa sih? Nah itulah, kalau sudah tiada baru terasa, sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Tiada tara, Bu. Maaf ya, nggak balas ya, saya jadi ustazah. Ustazah kan campur-campur. Ya jangan asal kayak Gus aja dah. Ya, supaya campurannya tidak terlalu. Nah itulah, jadi setelah tiada itu begitu berat, begitu terasa. Ya, makanya tingkatkan bagi
bagi yang masih punya pasangan. Bu, tunjuk tangan Bu yang masih punya pasangan. Ayo, tunjuk tangan. Nah, masih ada. Bu, tunjukkan oleh Ibu. Jangan sambil menyanyi seperti saya. Ya, jangan nyanyi dulu seperti saya. Biarin saya aja dulu yang sekarang nyanyi. Ibu jangan nyanyi. Nyanyi nyantar kalau sudah makan. Ya, nyanyi kalau sudah makan. Tapi Bapak Ibu, alhamdulillah, walaupun ya saya memujanya, walaupun sudah tiada, tapi Allah memberikan sebuah pengganti. Apa penggantinya? Beliau memberikan sebuah harta yang sangat berharga. Tadi Tunggu, nenek nangis dulu. Pinjam mic ya? Karena nenek udah nyanyi ya, nyanyi dulu. Pinjam mic nek. Ya, udah biasa di rumah, jadi kalau saling nyanyi pinjam micnya, pinjam micnya. Tapi alhamdulillah Ibu, Allah memberikan sebuah anugerah harta yang paling berharga untuk saya. Apa hartanya? Bukannya mobil yang banyak, bukan kebun yang luas ini. aku gak bisa Ya, kebun yang luas ini nanti hanyalah peninggalan yang bisa kita amalkan. Harta yang paling berharga buat saya hanya dua inilah, antara kiri dan kanan saya ini. Ini harta yang paling berharga. Ya, kenapa nggak sedih, cuma bahagia? Ini ya. Kenapa saya katakan ini yang saya katakan? Ya, yang selalu memperhatikan dalam hal segalanya. Maka itu saya yang mungkin nanti dari harta-harta yang saya miliki dua ini telah memberikan hartanya lagi sebanyak 4. Nah, ini memberikan hartanya 4. Ini hartanya yang paling kecil, yang terus nempel siang dan malam. Ya, ini yang siang malam nempel, yang ini memberikan harta ke saya sebanyak 4. Jadi sudah 8. Sudah 4 tambah 4, 8 tambah 2 jadi 10. Kehilangan 1 tapi dapat 10. Nah, Ibu bisa menghitung kehilangan 1 dapat sekian, tapi jangan ada yang hilang ya Bu ya. Itulah diantaranya. Kalau saya ngomong habis-habisnya Bu, ya habisnya. Jadi saya akan diteruskan aja deh. Harta yang saya miliki ini ada 2. Kamu bisa menyampaikan. Dulu saya ajarin dia ngomong. Bagi kecil kita ajarin. Sekarang saya suruh ngomong. Kan udah diajarin dulu. Nah, ya sekarang tambahin apa yang saya sampaikan, banyak kurangnya. Tapi nanti ditambahin oleh anak saya yang 2 ini. Terserah nyampein apa aja. Jangan kalau aku mau. Ngomong aja. Iya. Kalau nggak bisa ngomong, ntar diajarin ngomong. Biasa aku kalau ngomong dibayar. Dibayar nanti. Habis ngomong dibayar kontan, ini mah biasa Pak. Di Arab begitu juga ya. Nah, itulah dari saya. Tetapi saya berharap satu, mudah-mudahan Pak Haji bisa memfasilitasi nanti kepada teman-teman ini agar kita punya silaturahmi yang terus-menerus terjalin dan saling mendoakan. Diwujudkan entah per bulan, entah berapa, dalam bentuk apa. Mangga mau arisan juga nggak apa-apa. Kita arisan 1 juta sebulan, berarti bisa umroh ya Pak. Nah, daftar. Jangan diambil arisannya, kumpulin aja di Pak Ustadz. Ya, kita arisan kumpulin lagi supaya tahun besok bisa berangkat lagi ya. Bu, ada yang mau berangkat lagi Bu? Mau ya? Ada yang mau berangkat lagi? Saya minta tunjuk tangan deh yang mau berangkat lagi. Coba yang mau berangkat tahun, yang penting maunya dulu. Ada yang mau berangkat tahun ini mau lagi? Pak, bisa dihitung Pak tuh. Saya juga nunjuk. Ini yang di belakang nunjuk nggak sih? Nunjuk. Nanti bayarin. Ya, kalau Ibu sudah niat, yang penting kan niatnya ya. Kalau sudah niat dan mau, insya Allah Allah catat. Makanya nunjuk semuanya. Jadi berarti punya niat kan gitu ya. Harus nunjuk Pak nanti gitu ya. Karena contoh nih, ada
di sini yang Pak Aris, mana Pak Aris? Saya mau perkenalkan, Anda Pak Aris nggak Pak Aris? Ngumpet mulu. Aris. Ada di belakang. Jangan ngopi aja. Mana dia? Paris. Ya, Paris. Halo. Hilang nih, jangan-jangan pulang. Lagi sibuk ya. Lagi sibuk. Nah, dia sama begitu Pak. Dia, yang penting saya dulu sampaikan ini Bapak niat dulu. Kalau niat pasti bisa. Alhamdulillah sudah berangkat. Waktu masih ada almarhum. Ya, ini sudah berangkat tahun kemarin. Insya Allah nanti tahun depan mudah-mudahan ada lagi yang berangkat. Itulah dari saya. Saya belum tutup karena saya minta ini yang dua ini untuk ngomong. Mau yang mana dulu nih yang ngomong? Ngomong harga yang tua yang tua. Abangnya dulu, abang. Kalau saya mau biasa di Ya, silahkan sampaikan sepatah dua patah kata terserah ngomong apa aja. Yang saja nih. Dah cukup dari AA aja. Nggak boleh. Saya biasa di honor, Pak. Iya. Nggak bisa pakai tarik. Kayaknya nggak usah berdiri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ustadz Agus Salim, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu rombongan umroh tahun 2023 dan tahun 2024 yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya. Karena nggak apa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita bisa berkumpul di tempat ini yang cukup jauh jaraknya dari kota Depok, sekitar 88 km, yang masuk juga bisa kita sholat jamaah di sini karena sudah melebihi 80 km. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarganya dan sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua yang masih mengikuti ajaran-ajarannya. Ini sebenarnya di luar skenario nih, saya tiba-tiba disuruh ngomong nggak siap apa-apa gitu ya. Terus mau ngomong apa, cuma menambahkan sedikit apa yang tadi Mama sampaikan. Kami ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu semua di Kebun Alpukat Mentega Miki Cikidang, masuk di wilayah Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah di sini sudah tergabung beberapa petani alpukat yang dulu almarhum bapak saya itu membuat suatu kelompok di sini, yang alhamdulillah sekarang sudah hampir 100 hektar lebih ya Mas. 130 hektar. Beberapa petani alpukat yang dari Jakarta, sekitar 25 petani alpukat di sini. Dan petani kali yang menagih orang-orang sini ya, yang beli tanah doang jadi bos ya di sini. Alhamdulillah kita juga ada beberapa hektar di sini yang sudah kita tanam sekitar 2 tahun. Mungkin tahun depan kita masuki masa berbuah. Tapi kenapa Mama ngundangnya sekarang? Mungkin karena belum berbuah kali ya, Pak. Itu jujur itu. Kalau tahun depan mungkin bisa panen buah kalau kesini ya, Pak. Nggak aja mungkin bilangnya tahun ini, mungkin karena belum ada buahnya. Ya mohon doanya gitu ya, supaya Mama juga sehat di sini, bisa kumpul lagi. Supaya tadi keinginan Mama bisa tetap kumpul bersama teman-teman rombongan umroh gitu. Syukur bisa umroh bareng lagi gitu. Amin. Kemudian juga kami mohon maaf di sini apabila penyambutan dari kami di sini ada hal-hal yang kurang berkenan gitu ya. Keterbatasan mungkin dari isi penyajian, kami mohon maaf karena memang tempatnya jauh gitu, mau pesan catering juga kejauhan. Mau pesan makanan yang lebih lengkap itu mereka memang jauh. Mungkin itu aja ya. Ini Bu, ini sambutan Bu, bukannya cerita ya, karena sambutan itu kurang dari 4 menit nih. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Harus. Udah biasa, ayo. Ayo. Aku biasanya ngomongin kebun, Mas. Sekarang ngomongin kebun, cara nanam bintek. Itu mau bagaimana cara nyetek alpukat gitu kan saya kan. Pura-pura padahal udah ngomong lama. Cara panennya dah Diri ini ya. Ini mati ini gimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya mau bingung Pak di terakhir lagi, nggak dikasih tahu mau suruh ngomong apa Mama. Jadi kalau saya
bilang kebun udah dibahas sama kakak. Saya bilang cerita di sini udah dibahas sama mama. Jadi resiko bontot itu suruh mikirnya ekstra. Jadi apalagi yang saya mau bahas jadinya kan. Jadi yang penting saya cuma berpikir dari awal memang saya pas tahu di sini kita ada keinginan almarhum, ada yang pengen kita diadakan kumpul di sini. Saya info dari Pak Ustadz, dari beberapa jemaah yang waktu itu mau berangkat. Disitulah saya punya keinginan untuk menggugurkan niat dari almarhum. Cuman Allah baru izinkan kita terlaksana di sehari ini. Padahal kita 1 tahun yang lalu ya Pak Ustadz ya, kita udah rencanakan. Ternyata kita ada kesibukan masing-masing mungkin, dan mungkin dari pihak keluarga juga di saya ada kesibukan yang masing-masing yang sampai harus ketunda sekian lama. Tapi saya cuma bersyukur, alhamdulillah salah satu niatan almarhum yang tadinya memang belum terlaksana, hari ini sudah terlaksana. Mungkin mengurangi pikiran saya biar jadi tidurnya mungkin lebih enakan lagi nantinya. Karena saya sampai cerita Pak, membuat ini saya sampai cerita ke Pak Ustadz, saya bilang, Pak Ustadz saya belum enak tidur, saya bilang, karena kalau yang keinginan almarhum ini belum terlaksana, saya bilang. Jadi saya bilang, gimana Pak, bagaimana ini biar tetap terlaksana, mau cepat atau lambat, saya bilang. Ya alhamdulillah semuanya responnya bagus untuk kita laksanain di tanggal 12 Januari ini. Jadi mau ngomongnya apa lagi Mas? Yang mau dibahas Mama? Aku bingung, kebun udah dibahas sama AA. Duit. Doain duit biar Mama sehat. Kalau duit yang megang saya ibu Pak, bendahara saya. Jadi kalau ada transferan saya pakainya transferan rekeningnya ibu. Kalau cash saya setiap sore nyetornya ke ibu Pak. Jadi istri nomor 2 saya nyetornya. Itu kalau ada sisaan aja. Jadi untung alhamdulillah saya punya istri yang sabar banget. Jadi kalau hari ini nyetor insya Allah. Jangan gue jangan. Tidak sabar. Oh iya sabar. Punya dia. Iya. Untung saya punya istri Airo Hayati Pak. Masih. Jadi coba kalau yang lain ya belum tahu dah. Jadi alhamdulillah sisaan, mungkin sisaannya sebulan sekali atau 2 bulan sekali Bun. Jadi tetap saya bilang mungkin ada satu lagi yang mungkin saya belum terlaksana. Sampai saya bilang ke Pak Ustadz, saya bilang mohon bantu doanya agar salah satu keinginan saya itu bisa terlaksana. Saya juga bilang karena saya pengen bangun itu tempat ibadah. Saya pengen bangun masjid atau berikut tempat untuk belajar mengaji atau tempat tahfiz, yang itu saya pengen, itu yang saya pengen wakafkan untuk almarhum dan mama, mungkin kedua orang tua saya. Jadi mungkin itu yang salah satu keinginan yang saya belum terlaksana. Mudah-mudahan Allah izinin, Amin. untuk itu cepat atau lambatnya bisa terlaksana. Amin. Ya, Mah, jangan tidur. Ntar aku bingung. Jadi ada beberapa sebenarnya saya keinginan yang belum terlaksana untuk saya laksanakan, itu untuk memang yang saya khususkan untuk almarhum dan ibu saya. Kalau untuk tadi cerita tentang diri saya dan untuk keinginan ya Pak. Kalau untuk di kebun mungkin udah lihat di sini kayak gini kondisi kebun saya, jalannya beceknya kayak gini. Mungkin saya nggak ada kompensasi untuk setim ya Pak, untuk mobil. Jadi itu resiko setim kayaknya ditanggung sendiri Pak. Insya Allah kalau mungkin kedepannya kalau ada yang Pak Haji, Bu Haji mau datang mau nginep, nah silakan kontak ke saya. Itu insya Allah nomor rekening mas saya nggak bakal kasih tahu, jadi gratis. Jadi kalau mau kapanpun mau datang
mau datang mau liburan. Emang setelan begini mah setelnya mau buat nyanyi nih. Iya Mas. Jadi ya kalau mau datang kapanpun ya tinggal datang kontak, nanti mau nginep sama keluarga mau apa silahkan. Insya Allah kebun kita terbuka lebar karena memang tidak ada pagarnya. Saya bilang ketutup juga ada tutupnya. Jadi ada yang kemarin itu sempat saya baca itu di agenda kita itu kan ada yang untuk air terjun. Nah itu mohon maaf kalau sekarang bukan saya nggak ngizinin, kalau mau ke bawah juga boleh, cuman licin aja karena kan habis hujan. Mungkin kita next ke depannya kalau kita udah lagi kondisi cuaca cerah. Nah ini mohon maaf belakangin saya. Nah jadi boleh Pak ya. Jadi kalau mungkin next ke depannya kalau memang kita agendain lagi kita biar ada kegiatan tambahan, nah boleh. Nanti tinggal Pak Ustadz tinggal yang koordinir ya Pak Ustadz. Ini kalau dibilang tadi sambutan berlebih ya? Lebih ya, berarti cerita aja lah. Jadi kalau untuk dari saya insya Allah cukup lah. Nanti kecuali yang beli tanah ada Pak. itu nanti japri aja. Nanti kalau yang mau beli tanah mau nanam ya bisa di japri lah. Iya, siap lah. Hah? Boleh, nanti tinggal saya siapin di karung aja tanahnya. Tadinya rencananya saya maunya pas acara panen, cuman yang ada buah di bawah. Alasan aja. Iya, itu mah ya trik aja akal-akalan. Itu siapa bawa sepatu buat? oh, jadi emang sengaja Bu Haji. Jadi saya adain pas lagi nggak ada buah. Jadi biar nanti kangen. Jadi pengen kangen melasin panen. Jadi main lagi silaturahmi lagi. Pas nggak ada buah lagi. Ya pas nggak ada buah jadi nggak bisa dipanen Bu Haji. Ya, jadi kalau nanti ada yang mau nanam, mau untuk bertani, ya bisalah sharing. Siapa tahu saya yang bisa belajar juga Pak Haji. Ini biasanya saya Pak Haji kalau habis naruh mic saya langsung dibisikin, Mas Okta udah ditransfer ya, biasanya gitu saya. Jadi makanya saya kalau suruh ngomong gini suka malas-malasan dikit saya. Transfer kering mamah tapi. Iya. Aja mah begitu. Iya. Jadi saya udah tua dipanggilnya adek Pak Haji. Dipanggilnya dek aja masih, terus kalau udah tua buat udah punya anak 4. Iya, berjenggot ya Allah, gigi udah mulai berkurang. Gitu panggil depan orang dek. Waduh, ya, kayak masih bocah pisan kita. Yang masih minta duit sama mama. Saya mungkin anak yang paling bontot Pak, paling sering minta duit. Hampir tiap hari kali ya Pak. Iya. Tiap hari minta duit mulu ya. Oh, habis setor minta lagi, setor minta lagi gitu ya. Emang kagak punya duit Pak Haji. Ini jadi curhat nih. Jadi kalau saya punya prinsip gini, apapun yang saya punya, mau itu hal sekecil apapun yang saya punya itulah milik orang tua. Itu punya mungkin ya agama kita diajarkan kayak gitu. Jadi apapun loh, mau itu sendal, mau sendal pun yang saya beli lah itulah milik orang tua saya. Jadi saya nggak pernah nyebut ini milik saya. Mama yang beli sendalnya. Iya, karena mama yang bayarin ya. Jadi makanya saya bilang milik orang tua gitu. Kalau saya pakai mobil lah itu milik orang tua Pak Haji. Karena mas saya yang belinya dulunya. Jadi ya itulah, mungkin kalau buat saya mungkin lebih banyak bercanda kalau sama saya. Jadi ya mohon maaf kalau memang saya kurang fasih bicaranya, dalam artian kalau dibawa serius. Karena saya lebih senang bercanda. Ya kalau dari saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung, kalau ada yang kurang cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji kan makan eblek dulu, kan makan eblek kemarin. Mohon maaf Bu ya, katanya udah kehabisan kata-kata, ngomongnya sebentar, ternyata lamaan dikit ya.
Lebih lama dari saya dia Bu. Hanya kehabisan. Ternyata kalau dia dibiarin ngomong terus nih. Biasa ini yang namanya tukang ngasih materi bintek itu begitu. Jadi kalau udah 2 jam, 4 jam dan terus menerus. Itu mah sebentar. Ya, ini sebentar ya. Dan dalam keadaan bingung dijebak begitu, ternyata ngomongnya banyak. Apalagi kalau diomongin dari kemarin. Nanti mama suruh ngomong kamu besok ya. Wah, kagak berhenti. Sampai asar. Sampai terus. Jadi langsung dikerjain aja langsung di sini ya. Bapak dan Ibu, alhamdulillah ternyata makanya saya tidak mau sambutan. Sambutan itu sudah menyalahi aturan. Pada kesempatan ini tiada lain yang saya minta. Anak-anak saya sudah bercerita dan dia sudah menyampaikan alhamdulillah karena memang saya tidak diberikan anak perempuan. Dulu begitu pinginnya punya anak perempuan. Mantunya yang penting. Ketika lahir yang pertama, saya sering sekali membaca ayat kursi, surat Yusuf dan seterusnya, ya, hampir setiap malam. Nah, karena saya ingin punya anak yang gede, yang ganteng, yang bersih kayak mamahnya, cakep gitu. Nah, Pas aku nggak dibacain Yusuf ya. Saya bacanya Yasin, Pak. Begitu minta ke Ustaz, bacalah surat Yasin dalam 1 malam 70 kali. Ya, baca Yasin dan seterusnya. Terus saja ya. Pantesan beda produknya. Tapi alhamdulillah ketika terlahir laki-laki lagi. Tapi saya bilang di balik ini pasti ada hikmahnya dari Allah. Jadi sampai-sampai kalau ingin punya anak perempuan harus mengganti perempuannya dulu. Tapi saat itu tidak ada. Biarin nanti ada hikmahnya. Ternyata benar Pak, bahwa anak laki-laki selama hidupnya itu adalah milik ibunya. Betul nggak Pak Ustaz? Laki-laki adalah milik ibunya. Jadi nggak boleh kemana-mana. Kamu milik mama. Ini nggak kemana-mana. Tetap itu adalah milik ibunya. Kalau anak perempuan sampai dia dewasa, setelah akad dinikahkan oleh ayahnya, milik suaminya. Jadi saya masih punya anak 2. Yang punya anak perempuan sudah milik suaminya sendiri, ya. Nah itulah, alhamdulillah saya barokah sudah diberikan. Inilah hikmahnya ternyata mengapa diberikan anak laki-laki, supaya bisa mendampingi ibunya secara terus menerus sampai nanti menurunkannya ke dalam peristirahatannya yang terakhir. Tetap dia akan menemani sampai nanti menurunkan. Untuk itu saya minta dengan segala kerendahan hati dari Bapak dan Ibu, sebelum saya menyerahkan mic ini untuk kita, sengaja saya minta, nanti kalau Ustaz beda lagi, saya minta tolong untuk mendoakan suami saya tercinta agar Allah lapangkan kuburnya, diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, ilmu yang bermanfaat berpahala untuk beliau secara terus menerus, pahalanya mengalir dan terus menerus, dan Allah tempatkan di dalam surganya Allah. Amin. Terima kasih Ibu dan Bapak doanya, semoga Allah berkali dan sampai ke sana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan yang kedua. Yaitu sambutan dari kelompok jamaah umroh bulan Oktober 2023 yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Sumiati. Kepadanya dipersilahkan. Di atas.
Bukit Pak, mangganya nggak ada sih. Gaji setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ibu Hajah Teten sekeluarga selaku sahibul bait yang telah menerima kita bersama-sama di tempat yang luas, hamparan yang indah dipandang mata dengan sajian yang bermacam-macam. Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih buat ibu sekeluarga. Semoga ibu sekeluarga diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati Bapak Ustadz Agus yang telah membawa kita ke sini dan sekaligus ketua rombongan kami, rombongan umroh 2023 dan membersamai yang umroh 2024. Alhamdulillah pada hari ini kita bersilaturahim bersama-sama. Semoga silaturahim ini berkesinambungan, tidak hanya sampai di sini sesuai dengan keinginan Ibu Hajah kita. Mudah-mudahan beliau juga tadi mensupport kita agar diadakan secara berkesinambungan 2 bulan atau 3 bulan supaya kangennya tidak terlalu lama. Dan insya Allah alpukatnya udah berbuah gitu ya Bun. Amin. Kemudian kepada bapak-bapak baik rombongan 2023 maupun 2024, Bapak punten saya tidak sebutkan satu persatu. Saya hafal wajahnya tapi tidak hafal namanya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Semua kita di sini saya ucapkan selamat bergabung. Mudah-mudahan silaturahim kita ini sekali lagi bukan hanya sampai di sini. Kemudian Bapak dan Ibu, kita berada di sini atas izin Allah, kehendak Allah. Kita dipersatukan dengan wadah yang difasilitasi oleh Ibu Hajah Teten sekeluarga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan hari ini, Allah memberikan keberkahannya buat kita semua. Amin. Kemudian silaturahim kita juga ini tidak dihususkan. Begitu mungkin ya Pak Haji, tidak dihususkan, oh itu mah jamaah umroh, siapa saja mungkin yang ingin bergabung itu dipersilahkan. Mungkin ya, karena yang namanya silaturahim itu tidak tertutup seperti hamparan pohon alpukat yang tidak ada pintunya. Ya Pak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya atas nama kelompok 2023 ini sejumlah 28 orang ya Bun. Alhamdulillah. Kemudian 2024 Bunda berangkat lagi. Berapa jumlahnya Pak? 30-an 27. Oleh karena itu hari ini kita bergabung bersama-sama. Mungkin kita doakan saudara kita yang belum bergabung, ada kepentingan atau ada halangan, ketika ada hal-hal momen seperti ini bisa bergabung bersama kita lagi. Amin.
Dan saya sangat mengapresiasi keinginan yang disampaikan oleh Ibu Hajah bahwa silaturahim kita ini jangan setahun sekali, ya minimal 2 bulan atau 3 bulan. Oleh karena itu Pak Haji Agus selaku koordinator bagian umroh KBIHU KBIHU ya, beliau adalah pimpinan daerah Muhammadiyah bagian KBIH apa KBIHU? KBIH ya, KBIH. Mudah-mudahan kedepannya harapan kita bisa membawa jamaah haji bukan hanya umroh tapi bisa membawa jamaah haji. Amin. Itu harapan kita semua. Dan kita doakan keinginan dari Bapak, dari putranya Bu Haji tadi ingin mendirikan masjid bisa tercapai. Mudah-mudahan itu doa kita bersama. Dan sekali lagi saya selaku rombongan dari 2023 berpesan atau bukan berpesan ya, memohon kepada semua peserta jamaah baik 24 maupun 23, mari sama-sama kita jalin silaturahim persaudaraan, baik itu secara berkesinambungan maupun bersifat insidental ya, artinya sewaktu-waktu. Mari sama-sama kita support dan kita dukung kegiatan ini. Mungkin hanya itu Bunda yang saya sampaikan, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas fasilitasnya, jamuannya dan sambutannya. Kemudian juga kami mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan, kurang sopan, kurang sono, kurang ramah. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin hanya itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebih dari 4 menit ya Pak. Selanjutnya yaitu sambutan perwakilan dari jamaah grup 5 Desember 2024 yang akan diwakili oleh Bapak Sabar Sumarno. Kepadanya dipersilakan. Bukan Pak Dirman, rencananya Pak Dirman. Oh iya dah, punten. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak nyala nih. Oh, timernya dihidupin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bihi nasta'in ala umuri jawadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ibu Hajah Teten, Bray Pandu, Abang Pungkas, ini sebutan akrab saya kepada beliau. Mas Bro. Mas Bro, saya panggilnya Bray karena brewok sebenarnya, saya panggilnya Bray. Saya panggil Kuncir Pak. Saya sangat-sangat berterima kasih dan merasa terhormat, sangat-sangat saya muliakan keluarga ini. Begitu juga dengan Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Agus Salim yang saya hormati, juga bapak-bapak haji, ibu-ibu haji, semua yang hadir di tempat yang paling berbahagia ini. Perkenankan, nama saya Sabar Sumarno. Saya selalu menyebut nama saya lengkap karena takutnya begitu menyebut nama Sabar banyak yang mengucapin amin. Alhamdulillah. Jadi saya selalu menyebut nama saya lengkap, Sabar Sumarno. Begitu. Saya mewakili jemaah 05 Desember. Dalam kesempatan yang sangat istimewa ini, sekali lagi
Saya merasa bersyukur, merasa terhormat, merasa diakui jadi keluarga besar di rombongan umroh pimpinan Dr. Andes Haji Agus Salim, yang mana dia tidak mengklaster-klasterkan antara grup sebelumnya dan grup saya. Insya Allah sampai hari ini masih grup terakhir ya Haji gitu. Insya Allah nanti ada grup Februari, mudah-mudahan saya juga masih diaku jadi keluarganya. Mudah-mudahan diharapkan kita semua. Menyambut dari harapan dan keinginan tuan rumah, saya sangat sependapat bagaimana agar kebersamaan ini kita mempunyai satu ikatan silaturahmi yang berkesinambungan. Biasanya kalau ngomong ikatan rambutan dari dahan yang kanan ke kiri aja, kalau udah mau dijual diikat jadi cakep, jadi bagus. Nah mungkin ini bagaimana mengikatnya, saya serahkan kepada ahlinya Bang Pungkas ya. Gitu. Jadi bagaimana ikatan silaturahmi ini bisa lebih mantap sama dia. Kalau tadi dari mamahnya apa per 3 bulan, apa per 6 bulan, apa per tahun gitu. Nah ikatan itu apa? Kurang lebih begitu. Biasanya sih kalau mama ya ada arisan, ada apalah nanti mungkin Bang Pungkas yang akan menyelesaikan. Ikatan yang sangat harmonis gitu ya. Akhirnya saya kasih tugas. Gitu. Terus kemudian yang kedua juga mudah-mudahan nih, saya tadi tergelitik bagaimana kalau intinya misalnya mudah-mudahan kita bukan hanya umroh dalam kesempatan satu kali, kalau bisa tiap tahun, mudah-mudahan tetap di azam tentunya ya, karena pintunya di azam ya, subhanallah. Nah tergelitik juga bagaimana kalau udah 4 menit ya, bagaimana kalau kayak arisan apa, arisan umroh. Wah kayaknya seru. Nanti tadinya balik lagi Bang Pungkas lah yang mengikat itu. Yang ketiga terakhir, karena untuk membentuk silaturahmi ini mudah-mudahan kita bisa, bahasa sayanya apa ya, bahasa sayanya silaturahmi sebenarnya kayak tryout gitu ya, ke masing-masing yang punya kampung, mungkin ke tempat saya ada di Jawa, mungkin kemana. Mudah-mudahan kita agendakan di tahun 2025 ini bisa kita ke Cepu, karena kemarin ada anggota 05 yang sangat viral itu di Cepu. Mungkin pernah buka YouTube-nya, apa ya namanya? Saya lagi. Soto ya, kayaknya soto apa kikil apa tunjang? Kikil gitu ya. Sangat berharap sekali karena mereka juga sangat respect kepada kita, sangat antusias. Jadi mudah-mudahan ada kesempatannya. Mungkin nanti tetap koordinasinya di Bang Ustadz Agus Salim. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke Cepu, insya Allah. Kita sehat, ada rezekinya, semua kita bisa berangkat. Nah, belajar dari keberangkatan yang deket aja ke sini kita bisa mencar nih. Karena ternyata kendaraan kita beda cc ya, beda cc atau beda gaya. Kayaknya beda gaya yang pasti, gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalau berangkat ke Cepu kita diusahakan bisa dalam 1 bis aja, biar kita bisa candaan. Paling banter saya ngebully Ibu Mai, ada Ibu Mai? Nah, gitu ya, kurang lebih itu saja. Jadi sekali lagi terima kasih kepada jemaah umroh sebelumnya. Mohon maaf nih karena kalau jemaah umroh 05 kayak gini agak bocor, agak rame gitu ya. Tapi apapun kurang lebih hanya untuk menghibur suasana, mencairkan aja. Tidak jauh dari itu, tidak ada kata-kata yang bocornya jangan lihat saya Pak. Tidak ada kata-kata yang menistakan, menghinakan, apalagi itu. Kurang lebih itu saja dari saya mewakili Ibu Haja, Bang Pungkas, Bang Bray. Kurang lebih kalau kita bercanda-canda mohon dimaafkan, kalau kita nanti meninggalkan sampah karena habis makan juga mohon dibersihkan. Itu saja dari saya. Saya tutup dengan pantun, boleh? Cakep. Belum. Bagus. Bagus ya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada rezeki dan umur panjang kita umroh bersama Ajam lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat diskon besok. Udah promosi ini. Kayaknya ke 10 gue orangnya nih.
Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu tausiah. Tausiah ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Agus Salim. Kepadanya dipersilakan. Itu minum kan? Pokoknya udah major. Dibaca dua makan. Dibaca dua makan. Lama Ustaz aja bercanda, sabar ya Pak. Ini niatnya udah sejam buat Ustaz. Gara-gara jasa. Naik pesawat bersama Munaroh. Salah pesawat pergi ke Kenya. Bila Bapak dan Ibu ingin berangkat umroh, berangkatlah bersama kami. Disambut ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang bangsa berdua yang bisa pantun. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihi karim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Ibu Hajah Teten Hapsah, Bang Pandu, juga Bang Mungkas dan keluarga besarnya selaku Sohibul Bait pada kesempatan siang hari ini. Kita ucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa ya. Saya sampai tadi udah langsung makan opak. Segala sesuatu sudah disajikan buat kita ya. Jadi ibu-ibu silakan aja, bapak-bapak, ibu-ibu sambil sambil kita acara santai yang bisa dinikmati silakan dinikmati. Katanya ada apa tadi? Ciput apa ya? Tutut ya. Ini nangkepnya di mana tutut? Ya silakan dinikmati sambil kita santai sebelum nanti kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala sesuatu yang sudah disiapkan untuk kehadiran kita semua, baik kelompok 2003, 20 dan juga 2004. Yang sama-sama kita hormati Ainul Kiram Ustadz Solahuddin beserta Bang Haris nih yang seksi repot di belakang telah menggelarkan karpet warna apa ini ya? Merah hijau. Kita sampai udah digelarin karpet warna hijau, merah hijau, sehingga kita merasa nyaman dan merasa happy ketika berada di sini. Juga jamaah angkatan 28 Oktober ya 2023 ya, ada orang tua kita nih Pak Haji Sanusi, luar biasa bawa mobilnya. Anak saya masih muda kalah bawa mobilnya, ngebut sampai nyasar-nyasar mau berenang di waterpark tadi. Iya, di anak raja gitu ya. Juga jemaah 5 Desember ya yang ada dimotori oleh saya sebut orang tua, ntar kagak mau dia Pak Haji Sudirman, gue masih muda. Dan seluruhnya yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini, tentu kita ungkapkan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini apa yang sudah kita agendakan lama ya, alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik ya, tanpa ada suatu hambatan. Bahkan ketika dalam perjalanan tadi kita diiringi rintik hujan, tapi ketika sampai di sini cuaca